Halo guys, nama saya Eni. Saya lulusan S1 Statistik dan kemudian saya S2 dari Manajemen. Dan saya 8 tahun bekerja di bidang research. Nah, saya akan berbagi dengan kalian bagaimana sih merumuskan masalah atau mencari tema-tema untuk tugas akhir kalian. Bisa itu skripsi maupun tesis. Nah, jangan bingung, jangan pusing dulu. Statistik itu nggak susah kok. Semangat ya. Oke, pertama apa sih yang harus kita tentukan ketika kita itu mau menulis sebuah karya tulis atau tugas akhir atau skripsi atau tesis. Yang pertama itu tentukan objeknya, objek penelitiannya. Nah, bagaimana menentukan objek penelitian? Carilah bidang-bidang yang dekat dengan kalian. Kalau kalian suka salon, ya carilah objek tentang salon. Kalau kalian suka tentang motor, ya cari tentang motor. Kemudian kalau kalian suka traveling, cari tentang misalnya pesawat terbang. Nah, jadi ketika kalian membahasnya, kalian itu benar-benar mengerti betul tentang produk tersebut atau bidang tersebut. Nah, setelah objek penelitian, nah kalian objek penelitian ini ada dua ya, kita lihat sebagai dia produk atau dia itu jasa. Nah, yang kedua yang kita perlu perhatikan adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian kita itu mau apa gitu. Kita mau mencari tentang persepsi misalnya. Persepsi customer terhadap layanan sekarang ini. Nah, persepsi mereka bisa dibagi menjadi banyak hal. Misalnya tentang kepuasannya atau tentang loyalty atau persepsi lainnya. Ya, kita tahu sendiri bahwa kepuasan itu adalah juga persepsi. Nah, kepuasan ini kalau kita lihat di banyak jurnal tentang kepuasan itu juga dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap harganya, detail produknya, kemudian placementnya ya, placementnya mudah dicari atau tidak, atau harga, kemudian produknya, placement. Nah, di produk ini itu banyak macamnya, atau after salesnya, atau nilai ketika kita memakai produk itu, pride-nya. Apakah setelah kita menggunakan produk itu kita menjadi lebih bangga atau sebagainya. Kemudian kepuasan juga dikaitkan dengan loyalitas, ya. Dan juga persepsi-persepsi lainnya ini bisa dijadikan bagian sebagai kepuasan. Nah, setelah kalian tentukan, oh aku ingin mencari kepuasannya gitu dan persepsinya, ya sudah, kita dapat tujuan penelitian itu. Atau hal lain selain itu, kita bisa membedah produk itu dari sisi, misalnya dari sisi segmentasinya. Siapa sih pengguna dari produk itu gitu. Siapa saja sih pengguna produk itu. Nah, ini berguna bagi kalian yang ingin mencari celah. Apakah
bisa dikembangkan segmen-segmen lain yang produknya mirip, tetapi ada segmen lain yang membutuhkan produk tersebut tetapi tidak terpenuhi oleh kehadiran produk tersebut. Jadi kita ingin melihat segmen-segmen lain, ataupun juga kita ingin melihat persaingan di segmen itu. Ternyata di segmen itu persaingannya sudah jenuh banget. Misalnya ada produk ini yang bermain di segmen yang sama. Nah, ini akan menjadikan peluang bisnis yang lainnya. Nah, kira-kira seperti itu. Atau kalian ingin mencari faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi seorang customer dalam memilih layanan, misalnya salon, atau memilih sebuah merek, atau menentukan kredit sebuah motor. Apa sih yang menentukan dia memilihnya? Nah, ini kalian bisa mencari tujuan berikutnya, yaitu faktor-faktor dalam menentukan sebuah merek salon atau motor dan. Nah, yang ketiga adalah kalian harus menentukan metodologi penelitian. Nah, ini ada dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu adalah di mana kita bisa membuat sebuah kesimpulan dari sebuah sampel dalam populasi itu. Nah, kuantitatif itu minimal sampelnya adalah 30. Kenapa 30? Itu sudah ada perhitungan statistiknya. Nah, kalau kualitatif itu bagaimana? Ya, kita bertanya kepada orang-orang tertentu. Lalu kita rekam pendapat mereka, lalu kita coba simpulkan, tapi kesimpulannya itu tidak bisa digeneralisasi. Jadi ini hanya semacam kesimpulan awal gitu, yang harus dilanjutkan atau dibuktikan dalam sebuah penelitian lanjutan yang bersifat kuantitatif. Nah, kualitatif ini caranya seperti apa? Yang pertama dengan in-depth interview. Jadi kalian melakukan wawancara mendalam kepada, misalnya kalian bagi ya, misalnya tentang persepsi salon itu kalian bagi, kira-kira yang pergi ke salon tuh siapa sih? Misalnya remaja putri usia 15 sampai 20 tahun. Nah, meningkat lagi yang sudah agak dewasa ya, misalnya 21 sampai 25. Kemudian 26 sampai 30 dan di atas 30. Nah, kalian ambil sampel. Kalau remaja pendapatnya seperti apa? Kalau kelompok ini pendapatnya, nah sampelnya nggak usah banyak-banyak. Itu adalah bisa 3 orang. Lalu kalian bikin semacam tabel nanti ya. Misalnya tentang kebersihan. Untuk remaja pendapatnya seperti apa? Kalian bikin. Kemudian untuk usia sekian pendapatnya seperti apa? Dari situ kalian bisa mengambil sebuah kesimpulan dini bahwa rata-rata remaja itu tidak terlalu sudah menganggap ini bersih, tetapi mereka yang lebih dewasa menganggap kebersihannya kurang. Jadi kalau itu bisa menjadi kesimpulan dini yang harus dibuktikan, tetapi ini pun juga sebuah penelitian gitu. Ada juga metode lain, FGD ini adalah focus group discussion. Nah, focus group discussion ini ada dua, small group
dan yang grup besar. Nah, grup besar itu jumlah respondennya adalah 8 sampai 10 orang. Kalau ini adalah 4 sampai 5 orang. Jadi kalian kumpulkan 4 sampai 5 orang lalu mereka diskusi. Nah, kalian sebagai moderatornya. Kalian tahu nggak salon ini? Oh ya, ada yang bilang tahu, ada yang bilang pernah dengar dan sebagainya. Nah, lalu responden yang sedang diskusi itu menyampaikan pendapat mereka. Lalu harus kalian rekam dan kalian bikin transkrip. Dari diskusi itu kalian akan mengambil sebuah kesimpulan-kesimpulan atau fakta-fakta yang menarik dari pengalaman mereka. Nah, ini sangat berguna sekali dan masih jarang ya ada metode ini digunakan dalam penelitian. Kalian bisa coba. Nah, sedangkan kuantitatif itu minimal respondennya adalah 30. Nah, dari situ kalian menggunakan alat yang namanya kuesioner. Nanti saya akan juga menjelaskan bagaimana sih membuat kuesioner itu. Nah, kuesioner ini adalah pertanyaan-pertanyaan terstruktur yang sudah kalian siapkan, lalu kalian buat janji dengan calon responden kalian, lalu mereka kalian tanyakan. Seringkali kuesioner ini kalian bagikan begitu saja ya kan, terus mereka mengisi sendiri. Sebenarnya itu kurang presisi gitu. Karena kadang-kadang mereka itu nggak tahu maksud kalimatnya, tapi karena mau cepet-cepet aja mereka isi. Jadi lebih baik lagi kalau kalian terjun langsung, kalian tanya satu persatu respondennya dan minta teman kalian untuk merekam itu ya. Jadi penelitian itu bukan hanya soal bisa menghasilkan sesuatu asal lulus, tapi yang paling penting adalah pengalaman melakukan penelitian, karena itu akan jadi modal kalian ya dimanapun kalian berada. Kita itu harus belajar untuk mengambil kesimpulan, belajar untuk membuat penelitian sendiri ya sebelum misalnya membuat keputusan. Nah, itu akan jadi pengalaman yang ketika nanti interview dalam pekerjaan kalian ditanya apa pengalamanmu yang sangat menarik ketika belajar di universitas ya, ini bisa jadi satu pengalaman yang kalian ceritakan. Oh, saya melakukan penelitian sendiri loh, saya menemukan ini. Tentu kalau kita melakukan sendiri kita akan bisa lebih banyak cerita. Nah, kita kira demikian ya teman-teman yang bisa saya bagikan, semoga bisa mencerahkan kalian. Jangan ragu untuk mulainya. Kapan? Sekarang.